Saya selalu lupa ini, aduh, ini heran saya. La ba'asta ba'atua, Masya Allah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk dapat rezeki istiqomah menjalani kajian yang kita muliakan ini. Di dalamnya kita mengkaji ilmu-ilmu yang sangat besar, azimah, yang sangat agung sekali. Ya, yakni ilmu Al-Qur'anul Karim. Ya, yang tidak seluruh umat manusia diberikan kesempatan ini. Yang kita mengkaji di atas kesehatan, di atas afiah, di atas keimanan. Ya. Kemudian atas daripada hal-hal tersebut tidak luputlah bagi kita untuk memberikan senantiasa salawat beserta salam pada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin rasanya ilmu ini akan sampai kepada kita di hadapan kita saat ini jikalah bukan karena perjuangan dan pengorbanan Nabi SAW beserta para sahabatnya. Maka hendaknya kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian Allah berfirman di dalam suratul Baqarah yang senantiasa menjadi dalil seseorang qari. Apa dia? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Adalah orang-orang yang diberikan, ya, didatangkan kepadanya Alkitab, yakni Al-Quran di sini, maka mereka membaca dengan hak. Dan ini Allah kaitkan dengan sifat-sifat keimanan. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang kufur, yakni acuh tak acuh terhadap peraturan ilmu tajwid ini, maka Allah mengancamnya dengan perbuatan yang sangat rugi serugi-ruginya. Begitu juga Rasulullah SAW membakar semangat kita, ya, untuk senantiasa menuntut ilmu dengan memberikan atau mengabarkan hadis kepada para sahabatnya yang berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk jalan menuntut ilmu, maka dengan jalan tersebut Allah akan mudahkan cara-cara atau alasan-alasan dia masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua di dalam majelis yang mulia ini mendapati apa yang seperti baginda Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur tak henti dan tak putus syukur kita panjatkan juga kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita dalam bentuk ilmu yang syar'i, ya, yang dengannya sempurnalah amal-amal soleh. Ya. Dengan ilmu ini tentu menyempurnakan lisan, ya, menyempurnakan gerak maupun menyempurnakan niat di hati kita, ya, karena Allah Ta'ala. Maka itu semua hanyalah dengan ilmu. Ya. Dan kita pun juga sudah sampai kepada bab-bab yang cukup penting, cukup kritikal,
di dalam sebuah sorotan ilmu tajwid yang kita namakan dengan istilah tajwid atau istilah-istilah tajwid. Sebenarnya pada saat kami mengkaji bab ini lebih cocok diberikan nama mustalahut tajwid. Jadi kita akan sebut ini mustalah tajwid. Jadi yang teristilahkan di dalam tajwid. Jadi ada i'rabnya. Karena dengan bab ini kita akan jadikan pijakan untuk melanjutkan kepada bab yang selanjutnya. Sebagaimana bab makharijul huruf adalah pijakan utama kita untuk melanjutkan kepada bab sifatul huruf. Ya, ini sejatinya adalah pijakan untuk melangkah kepada pengenalan bahasa Arab itu sendiri yang insya Allah Ta'ala akan disajikan dengan sajian yang ringan, penyampaian yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga para peserta yang hadir dapat memahaminya tanpa dengan istilah-istilah serapan bahasa yang asing. Dari dalam teks ini bahasa Arab. Nah, untuk itu sesuai dengan kesepakatan para hadirin sekalian, kita akan lanjut terus ya untuk maju kepada subbab yang selanjutnya. Namun seperti janji kami sebelumnya bahwa kita akan meluruskan kembali mengenai bab besar kita yang ketiga ini, mustalahut tajwid. Kita katakan sekarang adalah mustalahut tajwid. Jadi ikhwah, adapun mengenai ketidakteraturan pada ketidakteraturan pada bab yang ini, maka kami mohon maaf ya, dan insya Allah Ta'ala kita akan jelaskan ya. Dan ketidakteraturan itu tentunya berasal dari kekurangan kami sendiri ya, karena kami mempertimbangkan untuk bagaimana cara penyajian yang ringan ya, bahasa-bahasa yang lebih sering digunakan, istilah-istilah yang sering digunakan itu yang diduluankan pada setiap pertemuan kita, maka hasil terjadi ketidakjelasan posisi di dalam subbab ini. Maka dengan hadirnya kita di sini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas atau mengupas bagaimana struktur pada bab ini, insya Allah Ta'ala. Baik, dengan itu pula kita beralih kepada sabburoh kita ya. Baik. Baik. Entah itu jamaah, isma'u jahidan. Pada bab ini, bab istilah tajwid ini, setelah kita telah melewati adab dan lahan ya, pada saat pertemuan yang pertama. Di landscape bisa Ustaz. Oh, baik. Afwan. Seperti ini bisa. Insyaallah ya. Baik. Lebih besar deh. Lebih besar ya. Oh, jazakallahu khair. Betul. Pada pertemuan yang pertama kita di luar daripada bab adab dan lahan, kita menempatkan posisi istilah-istilah mad ya, atau iklab dan ikhfa itu pada satu subbab yang bernama hukum huruf, ya kan? Kita sedikit singgung ya, mengenai struktur babnya. Kita ganti dengan nama mustalah tajwid ya. Mustalah tajwid. Baik. Bab ini di bawahnya ada 5 subbab. Pertama kita membahas mengenai
adab dan lahan. Yang mana adab dan lahan yang kita ketahui ini tidak sekedar hanya lahan jali dan khafi, namun kita merinci ya apa dia tamdik, ya tamtik, ya qo'ar dan sebagainya yang merupakan cabang-cabang dari kesalahan yang khafi. Kemudian kita melanjut kepada hukum huruf. Ini masuk 3 hukum di tengah ini. Huruf, lalu tanda baca. Di sini ada waqaf dan ibtida. Ya. Dan ini setelahnya ada gharibah. Ya. Gharibah adalah huruf-huruf aneh, ya, asing, yang di luar ketentuan. Ya. Waqaf dan ibtida ada berhenti dan memulai. Berhenti dan memulai. Ya. Dan kita insya Allah akan masuk mengenai di hari ini insya Allah Ta'ala kita akan masuk kepada bab baru, namun kita perjelas dulu sebenarnya hukum dari huruf ini. Karena bab tanda baca ini sangat ringkas, hanya berbicara mengenai histori, ya sedikit daripada histori. Walaupun historis secara terperinci nanti ada pada bab yang terakhir, yaitu tarikh ya. Bagaimana sebagian daripada ilmu qiraat akan dibahas di situ. Namun sejatinya tujuan pembagian bab ini dan keberadaan bab ini adalah untuk memudahkan para peserta untuk masuk ke dalam pintu bahasa Arab. Karena bab ketiga kita adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Jadi kenapa mad ya ada iklab idgham itu kok masuk ke dalam hukum huruf? Ya, sebagian menyangka gitu kan. Bagaimana terjadinya? Nah, maka anak akan jelaskan sedikit di sini. Ya, kita akan tulis mengenai 29 huruf hijaiyah. Baik. Dan ini merupakan sebab-sebab ya, nanti yang mudah untuk kita memikirkan, oh seperti ini ternyata sifat-sifat daripada bahasa Arab. Nah, agar fondasi bahasa Arab kita kuat, tentu kita harus menjazmkan atau mengkuatkan ya ilmu pada setiap huruf itu sendiri. Sebagaimana bacaan Quran itu diberikan pahala setiap huruf itu. Nah, kita harus tahu sifat-sifat huruf Arabiyah. Ya. Jim. Dal, zal, jim, ha, kha, dal, ro, zai, sin, terus shin, ya. Sad. Kemudian bot, to, vo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, waw. Lam alif masuk? Kira-kira Ikhwah? Lam alif masuk gak nih kok kita hitung 29? Masuk. Iya. Masuk. Lam alif masuk Lam enggak? alif enggak. Lam alif gabungan antara lam dan alif ya. Lam digabung dengan alif di sini. Ya. Jadi lam alif. Jadi ini udah mencakup 2. Beda kasusnya dengan alif dengan hamzah nanti di belakangan. Jadi lam alif enggak masuk. Nun waw, hamzah dan ya. Ya, ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Hadhi huruful hija. Ya. Jadi asal muasalnya itu hija. Huruf hija. Ya. Hijaiyah itu kalau disambung kalau dinisbahkan kepada huruf. Jadi huruf hijaiyah.
ya kan? Atau huruf Qur'aniyah, huruf Arabiyah gitu. Nah, ini satu frasa sendiri agar terikat antara kata hija dengan huruf, dibuat huruf hijaiyah itu dalam bahasa Arab ya. Jika masih bingung dengan statement yang Anda keluarkan, ditahan dulu karena ini memang belum saatnya kita mengupas secara tuntas bahasa Arab. Namun di sini pelajaran yang kita ambil adalah kita sudah mengenal namanya huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah. Jadi di antara seluruh huruf hijaiyah ini, huruf yang paling kritikal adalah huruf-huruf al-jauf. Apa saja dia, Pak? Alif, alif, Ya, 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 wow, waw. wow. Ya. Hamzah masuk? Enggak. Hamzah. Enggak ya. Baik. Hamzah enggak masuk. Jadi berdirinya huruf Arab ini, nah ini istimewanya di dalam bahasa Arab ini, kata-kata konjungsi dan preposisi, mudah-mudahan nih bahasa Indonesia masih ingat ya Pak ya, ajaran bahasa Indonesia. Kata-kata konjungsi kata sambung ya, atau kata preposisi yang membuat sesuatu itu berpindah di sana atau menuju kemari gitu kan, di atas, di bawah, itu preposisi. Nah, itu diambil dari huruf-huruf yang 29 ini. Dan huruf preposisi tidak akan bisa berubah meskipun dia sekedar ditambah imbuhan. Lihat, kita punya huruf preposisi, kita punya huruf konjungsi. Misalnya kita punya huruf konjungsi yang ya, atau di, preposisinya di gitu kan. Di ini kan nggak bisa dikasih imbuhan lain, tetap dia asli. Ya, tetap dia asli. Maka itulah yang nanti disebut dengan huruf. Dalam bahasa Arab disebut al-huruf. Huruf-huruf yang tidak berubah sekalipun tempatnya itu di mana saja. Dia tidak berubah. Sama seperti bahasa Indonesia. Kalau kata kerja maupun nama bisa diubah, kasih imbuhan. Contohnya misalnya letak, meletakkan, diletakkan kan gitu kan. Arti kata berimbuhan dalam bahasa Arab ini, mudah-mudahan ada yang sudah mempelajari bahasa Arab, itu dikatakan tasrif. Dikatakan tasrif. Ya. Jadi ada tidak singgung banyak mengenai bahasa Arab. Nah, hanya sedikit istilah-istilah, mudah-mudahan nanti teringat lagi, ya, terngiang-ngiang lagi. Oh, pernah disebutkan tasrif. Definisinya nanti kita belakangan, ya, secara terperinci. Namun perlu diketahui bahwa yang paling terpenting dari seluruh huruf hijaiyah ini adalah alif, waw, dan ya. Ya. Kemudian apa huruf-huruf itu yang dimaksud tadi? Ternyata dalam bahasa Arab ini, ya, atau huruf-huruf huruf hijaiyah ini memiliki huruf-huruf yang jika berdiri sendiri dia punya arti. Ini ba ada artinya. Ya. Ini sa ada artinya. Ini lam punya artinya, ya, sendiri. Baru ta, nah ini ka, ini punya arti sendiri, ya. Ini yang kalau dia berdiri sini, fa juga punya arti sendiri, ya. Nah, huruf-huruf ini huruf yang kedua terpenting. Ya, ini yang membuat nanti imbuhan-imbuhan kata bahasa Arab itu diambil dari sini juga sebagian, namun dia sendiri punya arti. Ini difahami dulu. Tidak perlu kita perpanjang di sini. Dan ada huruf-huruf kritikal lain yang kalau terdapat dalam suatu kata dalam bahasa Arab, ini bisa jadi masuk dalam kata berimbuhan juga. Ta, ya. Ta itu nanti dia pakai di anta bisa kan. Baru nun, mim, ya. Ini huruf-huruf yang kritikal, termasuk juga di sini adalah a. Kalau a hamzah ini ada spesial ya, kita kasih lingkaran yang lain. Nah, lihat susunan bahasa Arab itu seperti itu, ya. Lalu marilah kita memurojaah kembali huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah itu di sini
yang menyebabkan hukum-hukum mat lazim ya kemarin ya, hukum-hukum mat lazim terjadi. Salah satunya adalah contohnya short ya. Ini huruf-huruf yang jika dia dibaca secara muqatta'ah maka dia panjang. Short, dot, to, afwan, to enggak ya. Zal, dal ya. Apalagi kira-kira Pak? Jim masuk? Jim ya, yang panjang dia terdiri dari 3 suku kata. Jim, Jim, shin ya, masuk. Qaf, Jim, Oin, Bin, Qaf, Min ya. Ain. Toib. Ahsan, barakallahu fiik. Zai, masuk gak kira-kira Pak? Zai? Masuk. Zai, Masuk. Toib. Setelah itu, habis. Misalnya adalah huruf-huruf yang muqatta'ahnya pendek, ya qasar, ya. Jadi kalau kita baca syair di dalam bahasa Indonesia kita ya, di Nusantara itu baca gini kan, alif ba ta tha jim ha kha ya, dal dal ro zai sin shin shad. Sebenarnya ini udah cukup. Tapi nama asli dia, ikhwah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya ujungnya itu dikasih sukun, dikasih domatain. Jadi ini bacanya alifun, baun, taun, saun, jimun, haun, khoun, dalun, zalun, ya, ro sendiri, roun, zayun, sinun, shinun, sodun, dodun, tot. Nah itu syair yang aslinya di Arab tuh beda. Jadi penyebutannya gini, lagunya seperti ini. Alifun ba, taun sa, jiun haun khaun dal, darun ro, zayun sin, shinun sodun dodun to. Seperti itu. Nah, itu nama aslinya. Jadi sebenarnya ya setiap huruf itu jika ingin dia dipisahkan daripada harokat, maka bacanya seperti ini. Kita ambil beberapa contoh saja ya agar mempersingkat waktu. Alifun, ya, baun, ya, taun, ya. Ujung-ujung ini hamzah semua Pak. Ujung-ujungnya hamzah semua. Makanya di sini salah satu dalil ya yang membolehkan kalau qalqalah itu mentoknya ke hamzah, gitu kan? Contohnya qul huwallahu ahad, ahad. Padahal dal kan dia da ya seperti itu ya. Kita jimun ya. Jimun di sini yang panjangnya ya. Jimun. Nah, dia kalau yang dia huruf-huruf yang berdiri secara lazim seperti ini ya, shod yang kita bacanya seperti itu. Nah, itu dia tidak perlu bantuan hamzah. Jimun. Nah, karena dia sudah 3 sendiri. Jadi sebenarnya untuk membuat adil ini semua, ya, jadi setiap huruf hijaiyah ini terdiri dari 3, ya, 3 dia, gitu kan. Nah, gitu. Namun kalau pembacaan secara muqatta'ahnya, kalau yang ini nggak perlu dibaca tak pula, gitu. Atau to ya, to bacaannya adalah toun. Tapi pada saat kita baca toha ya di sini toha, haun, haun. Rupanya ada huruf muqatta'ah di dalam Quran, bacaannya apa? Toha. Begini. Dibaca secara muqatta'ah. Kita tidak baca pula toha, tidak. Tapi langsung toha, karena hamzah di sini ini pembantu untuk dia agar dia dapat membuat rofa namanya, mensukunkan. Jadi asal muasal nama dalam bahasa Arab itu pasti un semuanya, gitu. Misalnya
Tolut ya kan, Tolutun misalnya gitu kan. Ada Muhammad, kalau dibaca Muhammadun gitu. Apalagi Zaid, Zaidun, semua gitu. Pintu, babun, papan tulis, sabburotun, tun. Jadi Kita pun untuk kita masjidun. semua pun. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Enak nih begini nih kalau proaktif nih. Barakallahu fiik. Ya, sampai itu jadi mengerti ya. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian. Secara muqotoah dibaca memang dia ba saja mungkin gitu. Ba, 2 harokat. Tapi kalau ingin disempurnakan dia perlu karena kan nggak mungkin bun langsung gitu kan, nggak bisa ya. Bun kan nggak bisa. Jadi baun gitu, dibantu dia dengan hamzah. Hamzah ini pembantu. Nah, jadi inilah nanti yang menyebabkan salah satu dalil bolehnya pembacaan qalqalah, misalnya dal afwan. Toun ya, po. Bacaannya apa yang kira-kira ada qalqalahnya Pak? Mohon dibantu. Yang di akhir qalqalah. Afwan, maksud ana contoh huruf qalqalah to pada bacaan Quran. Oh. Ato kan gitu ya. Bas. Apa dia Pak? Qisto, masya Allah. Bil qisto, ya. Bil Bil qisto. Bil qisto. Mentoknya kan ke hamzah kan gitu kan. Bil qis. Bil sini. Bil qisto. Qisto. Kalau ada alif lam seperti ini kan alif lam sebenarnya Pak ya. Jadi di sini nggak boleh lagi. Nah, nanti kita masuk ini. Kenapa asal muasal semuanya tapi ada kok bil qisti ya, bil qisti. Kalau ada alif lam tanpa bi nanti bisa bil qisto. Nah, itu nanti akan kita perinci insyaallah. Tapi yang harus menjadi pegangan kita di saat ini, karena ini berpengaruh dengan penjelasan hukum tanda baca setelah ini insyaallah ya, adalah setiap nama itu pasti dia Nah, ini kaidah pertama yang dinamakan nanti ini huruf yang dirofakkan. Nah, ini nanti luar biasa kalau kita membahas secara morfologi ya atau sintaksis bahasa ini. Insya Allah ini sangat-sangat keren sekali dalam ilmu bahasa gitu. Kita biasa belajar bahasa Indonesia, bahasa Arab nih kok teratur gitu kan. Kita tidak perlu lagi tanda titik dan koma bisa dibuat seperti itu dalam bahasa Arab. Karena sudah terpisah antara frasa, antara klausa, ya, antara kata maupun antara kalimat. Bisa dibedakan. Titiknya nanti pada kalimat aja. Karena kalimat itu adalah sebuah statement kan. Nah, insya Allah ta'ala. Namun pelajaran bahasa Arab ini insya Allah kita akan mendasarinya dengan basic bahasa Indonesia agar lebih mudah difahami. Ya, yang sesuai dengan pemahaman kita mudah difahami seperti itu. Taib. Sampai sini Bapak-bapak sekalian mengerti bagaimana susunan huruf hijaiyah ini. Dari hurufnya ada 29, kemudian huruf-huruf yang kritikal adalah alif, ya dan waw. Kenapa? Kira-kira apa Pak? Kenapa kami katakan kritikal? Atau kita katakan ini disebut huruf penting? Mempengaruhi panjang pendek, Ustadz. Naam, mempengaruhi panjang pendek, dan huruf ini juga nanti dalam bahasa Arab disebut huruf cacat. Jadi kalau ada bahasa yang ada alifnya, ada wawnya, ada kata yang mengandung alif, ya dan waw, ini cacat di hurufnya nih. Ada kaidah lain lagi. Begitu juga, insya Allah Ta'ala kita akan bahas nanti mengenai harokat. Ya. Tapi sebelum itu, kita ingin menyambungkan korelasi antara hukum-hukum huruf ini dengan iklab, ada ikhfa. Nah itu sebenarnya adalah penyebutan. Jadi seperti ini, Quran ini diciptakan oleh Allah, ilmu tajwidnya itu sebenarnya untuk mempermudah. Nah, karena ini kan ujung-ujungnya ya, ada ya.
kemudian dia bertemu dengan sifat dan makhrajnya sendiri, dan dia akan membentuk sebuah kesulitan tersendiri pada saat huruf-huruf tertentu. Contohnya huruf-huruf ikhfa, ya kan? Yang mana kalau kita ikhfakan tuh jauh lebih mudah. Contohnya apa kira-kira Pak? Huruf-huruf kata ikhfa dalam Al-Qur'an. Mohon dibantu. Kuntum. Apa tuh? In kuntum. In kuntum. Coba kita baca in kuntum. Ini lebih berat. Ya, lebih berat kita baca in kuntum. Sedangkan kalau kita baca dalam bacaan yang tahqiq, ya maka kita bacanya ringan. In kuntum. Ya, lihat. Beda dengan in kuntum. Udah in, kita stop lagi kan dengungnya, kuntum. Bisa terputus-putus kita bacanya. Nah, dibuatlah aturan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui Jibril alaihissalam dan sampai kepada lisan Nabi dengan ada pendengungan. Nggak tahu zaman Nabi SAW dulu dikatakan ikhfa atau enggak ya. Yang pasti ikhfa ini datang belakangan. Ya, datang belakangan, istilah ikhfa ini datang belakangan. Begitu juga dengan iklab, ya, begitu juga dengan idgham. Semua intinya adalah untuk memudahkan kita. Nah, karena alhamdulillah masing-masing penjelasan ikhfa, idgham, iklab kemarin kita telah bahas. Nah, kemudian mengenai alif, waw, dan ya, inilah nanti yang akan terjadi pemanjang pendekan. Nah, jadi kaitannya kita masih bahas dalam huruf kan, seperti itu kan. Baik. Sedangkan huruf Arab aslinya, ya, aslinya tanpa ada harokat sedikit pun, gitu kan. Bahkan huruf-huruf hijaiyah ini muncul belakangan. Yang duluan difahami itu adalah lisanun Arabiyyah, gitu. Cara ngomongnya, hurufnya ini belakangan disusun. Gitu. Baik. Kira-kira sampai sini bisa dipahami Bapak-bapak sekalian. Setidaknya sekian persen gitu, 90% gitu kan. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau ada bingung boleh diinterupsi atau ada tersalah omong boleh diinterupsi Pak. Ya. Karena sesungguhnya yang memberatkan kami adalah kami khawatir ilmu ini tidak sampai kepada bapak-bapak sekalian karena kekurangan lisan kami. Baik, jika ini sudah mengerti, nah inilah alasan sebab kita memisah-misahkan ini hukum huruf ilah, alif, waw, dan ya. Jadilah situ nanti bawahnya ada mat, kan gitu kan, dikatakan mat. Ya. Huruf-huruf nun mati dengan mim mati, nah, ini dibuat di sini. Itulah nanti yang bersangkut paut dengan idgham ikhfa, seperti itu aturan mainnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum tanda baca. Masya Allah. Ini dia hukum tanda baca. Kita akan mulai dari huruf terpenting dulu. Sejatinya, ikhwah, tanda baca itu tidak ada. Muncul belakangan. Ulama yang membuatnya. Ya. Contohnya, misalnya kita pada kata Bismillah ya. Karena buat dengan font pribadi ya. Bismillah ini. Sebenarnya seperti ini. Cukup seperti ini. Dan hal ini insya Allah menyulitkan orang-orang yang non-Arab. Gitu kan. Ini basmalah atau bismillah atau gimana cara bacanya itu. Gitu kan. Kalau orang Arab mungkin melihat ini mengerti. Oh ini bacanya bismillah. Ya, karena mereka sudah paham benar-benar bahasa mereka sendiri. Jadi melihat kode seperti ini aja, oh ini pasti bismillah. Nggak mungkin bismillah atau basmalah. Ya. Dalam susunan kata tertentu, posisi tertentu dia mengerti orang Arab. Nah, muncullah ulama belakangan yang membuat peraturan nahu ya atau peraturan harokat ini dimunculkan. Ya. Kita mulai dari huruf alif, waw, dan ya. 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 Inilah lambang daripada harokat. Lambang daripada harokat. Oh, kok bisa begitu? Naam. Jadi zaman dulu ya, pada saat ditulis seperti ini itu ulama khot menuliskan di sini alif miring gini. Oh, ini alif.
tapi dalam bentuk ini ya, yang sempurna gitu, alif. Di sini, ini bukan alif. Di sini ya, seperti ini, ya, dibaca ini. Kemudian ini khofif, kepala kho. Dan kemudian ini ya lagi, ya kan? Tasydid tidak, belum, tasydid belakangan. Ada yang membuatnya dengan syadid, langsung dengan huruf syadid, karena di sini ada dua ya kan, ada dua lam sejatinya. Ada yang langsung membuat kepala shin seperti ini, tiga, dengan bentang tiga. Namun belakangan disederhanakan menjadi huruf seperti ini aja. Nanti insya Allah akan kita perinci masing-masing ada berapa jumlahnya hukum tanda-tanda baca ini yang wajib kita ketahui. Nah, di atas ini ada alif lagi kan? Nah, tadi bentuknya mereng ini. Kalau alif yang begini, ini Indonesia punya nih Pak. Ya, orang Arab seperti ini awal-awalnya, alif yang dimerengkan. Kayak kaligrafi ya Ustadz. Iya, kayak kaligrafi, betul Pak. Kaligrafi itu dibantu dengan itu, kan ya? Masya Allah, makasih Pak. Jadi kaligrafi itu kan ada banyak perentelan-perentelan. Iya itu. Nah, itu sebenarnya itu tujuannya, ya, untuk memperjelas saja. Cuman terkadang kaligrafi ini terlalu banyak tanda bacanya gitu kan. Semua histori dimasukin situ, kita jadi bingung sendiri gitu kan. Karena tujuannya kan untuk seni gitu, bukan untuk untuk dibaca kan, untuk kesenian aja dipajang dia gitu. Di sini bismillahi. Ya, andai kata ada bismillahu maka ditulis di sini wow. Gitu, seperti itu. Nah, ini asal muasal. Namun peraturan seperti ini, ya, peraturan seperti ini kita membahas alif, waw dan ya, ya, huruf-huruf yang paling penting dalam huruf hijaiyah. Kemudian dengan demikian, tentu penulisan bahasa Arab ini mengalami evolusi-evolusi tertentu dengan kebutuhan atau kebutuhan yang dituju. Nah, dengan apa ya? Dengan kehendak para ahli qot saat itu. Ahli qot, ahli penulis bahasa Arab. Maka sampailah sekarang disederhanakan. Iya, ini yang tadinya begini diambil, dikurangin, ini dihilangin gitu kan. Nah, hingga sudah lama-lama enaknya dibuat lurus aja gitu. Akhirnya jadi lurus ini. Kho itu sendiri maksudnya sukun itu sendiri diambil dari kepala kho. Ya, kho. Nah, ini kepala kho ini Pak. Kalau penulisan kho itu dia. Khofif. Mana penulisan kho itu? Oh, kho yang ini. Khofif. Seperti ini. Nah, kepalanya ini diambil. Ditaruh di kho, makanya gitu. Ada juga yang menaruhnya dengan kepala mim. Jadi bulat aja gitu. Ya, kepala mim itu sebenarnya adalah bacaan daripada jazm. Ya, jadi ini jazm. Nah, ini kepala mimnya ini dipotong. Jadilah dia gini. Jadi kalau nggak bulat, dia kepala kho. Nah, ini asal muasalnya. Ya. Karena apa tadi? Karena sebenarnya ini tuh tidak ada. Ya, ini tidak ada untuk membantu supaya orang-orang Arab tidak salah di dalam mengi'rab atau mentasrif seperti itu. Begitu juga nah yang masih otentik tuh wow, alhamdulillah. Baik. Sampai sini insya Allah ya bisa dipahami Pak ya. Jadi itulah asal muasal daripada tanda harokat, dan huruf terpentingnya adalah ini yang membuat kita mengenal huruf-huruf harokat, tanda-tanda harokat seperti ini. Ada yang tidak kalah pentingnya adalah nun, karena tadi kita jelaskan bahwa setiap nama-nama dalam bahasa Arab itu akhirnya un. Ya, misalnya Pak Nur nih, Aminurun, gitu, Nurun, bilangnya Nurun, gitu. Atau ada siapa? Hafidun, gitu. Atau ada siapa? Umarun, gitu. Karena ada un gitu, tentu huruf terpenting setelahnya adalah apa? Nun, yang dibuat seperti ini. Nah, ini sebenarnya nun kebalik ini. Atau zaman dulu dibuat seperti ini. Nun. Jadi setiap ada yang bersangkut dengan nun, maka dikasihkan seperti ini. Zaman dahulu. Ya. Kemudian
ini membuang-buang tempat, ya perkiraan kami seperti itu, membuang tempat sehingga bisalah dipersingkat seperti ini. Ya. Dan belakangan huruf ya apa namanya musaf belakangan menggunakan double aja dengan simbolik double, adalah di double aja gitu, agar tidak lari nanti maknanya buat double seperti ini. Nah, ini asal muasal huruf yang tanwin. Jadi karena kehadiran huruf nun tadi, ya pada waw tadi kan, karena jadi contohnya itu hanya pada waw yang kita temuin pada story, gitu ya. Nun. Kitabun, baca kan? Kitabun, seperti itu. Ada kehadiran huruf nun sini kan? Nah, baik. Afwan ini kok ini nggak bergerak ya? Terlambat Afwan di ininya, di layarnya. Baik. Sampai sini dapat kita 2 poin terpenting. Pertama adalah tanda baca harokat ya. Harokat itu adalah alif, ya, dan waw. Ya. Atau pada saat ditanwinkan, tadi transformasi seperti itu Pak ya. Dari nun ini akhirnya diputuskan untuk memudahkan, sehinggalah dibuat 2 double seperti ini aja. Ya, itu tanwin, ya, atau di sini dalam bentuk tanwinnya. Ya. Kemudian pertama harokat, ya. Kedua sukun tadi ya Pak, tanda sukun ini. Sukun itu mencukupkan, ya, khafif itu sendiri dia sebenarnya artinya lampu ya. Anda nggak ngerti kenapa kok bisa khafif ini dia ambil nama seperti ini dengan terminologi apa gitu. Karena kalau secara bahasa khafif ini lampu sebenarnya artinya khafif. Kemudian ada mengartikan ini juga artinya adalah awal kata. Tapi ini belum putus lagi kenapa dinamakan khafif. Ini perlu penelitian lebih lanjut dan kami tidak mengetahui. Yang pasti ini telah ma'ruf di kalangan kita, tanda sukun seperti ini diambil daripada kho, ya, ataupun dari kata jazm. Ya, ini dia. Jazm. Jadi buat gini. Dia yang diambil mimnya aja. Baik. Kepala mimnya saja seperti ini yang dipotong. Setelah itu masuklah kita kepada tanda tasydid yang tadi akan kita bahas insyaallah taala. Dari kita jelaskan ya, tasydid diambil dari kata apa? Syadid ya, seperti kita jelaskan barusan. Syadid yang artinya adalah ditekankan. Artinya adalah ditekankan. Maka syadid ini disederhanakan menjadi menjadi kepala saja. Ya, awal-awal dibuat titik 3 seperti ini. Ya, karena dulu titik shin itu dia mengikuti ujung ininya. Namun sekarang titik shin itu dia 3 yang seperti piramid gini ya. Tapi untuk dalam kata tasydid ini direformasi ya, atau dievolusi menjadilah sekarang sampai kepada kita cukup seperti ini aja. Dan seluruh orang umat Islam di dunia ini yang mengerti baca Al-Quran udah ngerti ini tasydid seperti itu. Dan inilah yang paling ma'ruf saat ini. Taib, dan yang terakhir adalah 4 ini, yang terakhir adalah alif hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu apa namanya yang ada seperti ini Pak ya, dalam hamzah. Nah, ini diambil daripada kata sola, sol ya, atau solah bisa juga, atau sol bisa, yang diambil shotnya, sehingga artinya sendiri adalah menyambung ya, menyambung hamzah yang tersambung jadi ya. Maka disederhanakan menjadi begini sekarang. Cukup dengan begitu aja. Ya, atau seperti gini. Nah, pada kata Allah misalnya ya, Allah. Nah, di sini dikasih ini. Kenapa? Karena ini maksudnya menyambung harokat dari yang kata sebelumnya. Ya.
Kalau di depannya ini misalnya alif, Allah. Ini illah. Kalau ini Allah, seperti itu. Dan ini berlaku pada lam ta'rif juga, atau alif lam samsiah, bahasa zaman dulunya. Ya. Alif lam samsiah setiap yang ini, ada wasol. Nah, tanda inilah, keempat tanda inilah yang menjadi pijakan kita ya, di dalam menguasai bacaan Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya kalau dibahasakan gini memang rasanya agak berat gitu Pak, tapi padahal pas kita baca praktikannya ya kita nggak pernah mikir terlalu jauh gitu kan sampai ini sekedar informasi saja ya. Dan kita semua di sini tidak dituntut untuk hafal arti-arti ini hanya sekedar pengenalan istilah. Contohnya alif lam ini apa ya, al-qamar misalnya, al-qamar. Nah, kalau di sini ada a, al-qamar, ini i, il-qamar, u, ul-qamar. Namun kalau dia berdiri sendiri, maka kaidahnya harus tetap dia fathah, al-qamar. Yang itu yang dibahas mengenai hamzah wasol itu kan. Kalau berdiri gimana nih triknya gitu kan, kita sempat bahas ini alhamdulillah. Jadi tidak mudah-mudahan tidak menjadi pertanyaan yang begitu besar untuk kita masing-masing. Dan ini adalah ikhwan keempat tanda yang wajib diketahui asal usulnya ya. Tasydid itu sendiri dibuatkan ya, untuk tasydid ini sendiri Bapak-bapak sekalian, itu disebabkan adanya dua huruf yang sama berturut-turut, yang satu dia sukun, yang satu dia hidup berharokat, apakah a, i atau u ya. Maka dia contohnya bismillah ya. Ar-Rahim ya, Ar-Rahim. Jadi tulisan awalnya seperti ini, Ar-Rahim gitu kan. Ini kan membuang-buang space dalam menulis ya, menyulitkan. Jadi disatukan sehingga dia menjadi, dibuat dia tanda tasydid seperti ini, Ar-Rahim. Untuk porsinya tetap harus dia seperti dua ya, sama seperti mat. Kalau mat itu kan porsi harokatnya yang 2 harokat, kita seperti baca aa, baba, tata gitu kan. Jadi jadilah dibaca a, ba, ta gitu. Yang tasydid ini juga seperti itu, Ar-Rahim. Ar-Rahim porsinya seperti kita baca roro, Ar-Rahim. Jadi harus dia ada jeda sedikit gitu, karena sejatinya di sini ada 2 ro gitu. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Kita ajukan pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab untuk penjelasan mengenai hukum huruf ini. Saya mau tanya Ustadz. Baik. Itu di dalam Quran itu kan kadang-kadang ada misalnya contohnya ya, saya alami misalnya saya kafirun terus kafirin, itu apa tergantung dari kata sebelumnya atau justru kata sesudahnya? Itu kadang kalau kita menghafal sesuatu kita jadi ragu, ini kafirin apa kafirun ya gitu. Ada triknya nggak? Waduh, ini penjelasannya ini sebenarnya kalau mau didetailkan sampai benar-benar dipahami lumayan panjang. Tapi insya Allah ini di planning kan Pak. Namun begini, Anak kasih sedikit clue saja ya. Kalau agak berat, jangan dipaksa dulu. Tadi kan kita ada membahas huruf-huruf preposisi sama konjungsi Pak ya. Ya. Ini mudah-mudahan bahasa Indonesia kita masih hafal ya. Preposisi itu huruf preposisi. Di sini ada konjungsi. Masing-masing ini adalah penengah huruf, gitu kan? Apakah dia menengahi kata nama dengan nama atau menengahi nama dengan perbuatan, ya, verbal atau nama dan kata kerja, gitu kan? Nah, setiap huruf-huruf yang didahului oleh kata-kata preposisi ini, maka dia nanti mengikut kepada aturannya dia. Jadi misal contoh min, itu kan dari ya. Min aina anta. Ya. Ana minal baiti.
Nah, ini sedikit kita bahas di bahasa Arab nih Pak. Minal baiti. Tulisan dalam kitab gundul gini aja dia. Tapi kalau orang yang sudah paham peraturan posisi, preposisi dan konjungsi ini, dia pasti baca minal baiti. Padahal kalau tanpa minal ini bacanya al baitun. Gitu. Nah, saya sebenarnya seru nih baca bahasa Arab. Cuman takutnya nanti bagi yang belum connect terlalu jauh, jadi ini ya. Bapak-bapak sekalian mengerti apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa dalam bahasa Indonesia masih ingat nggak Pak kira-kira Pak? Ada yang bisa mendefinisikan klausa nggak untuk mewakili jemaah nih? Ketentuannya. Tata bahasa, Ustaz. Nah, Masya Allah, tata bahasa kita memang bahas masalah morfologi nih Pak. Tapi klausa dan frasa ini kan ini rapat ya. Frasa itu seperti ini Pak. Frasa itu adalah dua kata membentuk satu arti. Naam. Sedangkan klausa ya. Jadi kalau dua kata membentuk satu arti, misalnya gini. Baitu. Nah, dia nggak boleh pakai alif lam lagi. Baitu. Nah, ini kan baitun harusnya kan nama asli dia kan setiap kaidahnya tadi pertama kan setiap nama asli itu harus un baitun ustadun ya. Pada saat dibedakan ya. Ini bacaan seperti ini. Baitun ustadun. Ini nggak bisa disatukan ini perkataan ini. Karena ini masih masing-masing merupakan sebuah kata. Dinaikkanlah menjadi klausa. Ini adalah rumahnya Ustad. Apa ini salah saya. Ustad ya. Ustad. Maka ini dihapuskan tanwinnya. Ini dibuat seperti ini. Ini harus pakai alif lam. Ya. Baitul Ustadi. Nah, ini satu frasa nih. Baik. Apalagi misalnya kolamu Ustadi. Padahal dia awalnya adalah kolamun sama ustadun ya. Kolamul Ustadi. Satu frasa. Nah, yang menariknya, kalau satu klausa, ya, kita katakan ini klausa, ini adalah satu statement, kan bisa dikatakan statement. Klausa itu dicukupkan dengan seperti ini misalnya Pak. Mukul masak nasi. Masak nasi. Nah, ini kan sudah satu klausa. Kalau tadi apa namanya kepemilikan, tapi ini dua kata, satu kata perbuatan atau verbal, ya. Yang satu lagi ini nama yang digabungkan. Kalau tadi kan kalau frasa antara nama dengan nama kan, pulpen, ya. Ustadz, nama-nama. Kalau klausa dia nama dan kata kerja. Tapi ini bisa lebih panjang. Karena satu kalimat itu bisa jadi ada berapa klausa gitu. Contohnya misalnya gini. Satu klausa. Ayah masak nasi gitu. Ayah masak nasi. Betul. Ayah masak nasi. Atau ayah, ambil ayah minum kopi. Kopi boleh. Minum kopi. Ya. Ini kan adalah sebuah statement yang cukup. Ya, kalau kita mau nambah keterangan di rumah, ini udah di rumah misalnya gitu kan, ini udah satu kalimat kan. Nah, satu klausa ini dalam bahasa Arab, ayah minum kopi, ini menyebabkan tanda baca ini menjadi seperti ini, menjadi tegak dia, karena jadi tanda-tanda baca yang di ujung saja deh Pak ya, karena peraturan bahasa Arab ini hanya di ujung-ujungnya aja. Ini yang disebut dengan i'rab nanti, di ujung-ujung aja. Kalau ada Bapak temuin ya kata-kata yang ujung penghujung itu a gini, itu berarti masih milik kata sebelumnya. Nah, contohnya ini anak-anak ambilkan jadi ini abi ya, kalau ayah saya berarti lah ya, abi. Ayah saya.
Kalau literaturnya dia seperti ini. Literaturnya kebalik dia, Pak. Syaroba abi, meminumlah bapak saya. Jadi bahasa Arab dia literaturnya seperti itu, beda dengan kita. Nggak bisa abi syarobun kohwa, nggak boleh. Tapi syaroba abi koh wah kohwatan. Berarti ini bukan intinya, bukan inti dari apa namanya, inti dari sebuah klausa. Tapi kan intinya itu adalah minumnya kan. Jadi dia seperti ini katakan mansub, Bapak-bapak sekalian, kira-kira ma'ruf nggak dengan kata-kata nasab? Ini si kawan ini nasabnya siapa nih? Oh, nasabnya ini Muhammad bin Idris bin Syafi'i misalnya gitu kan. Nah, itu kan nasab. Nah, ini namanya nasab. Nasab itu berarti ini anaknya dari kalimat yang ini sebenarnya gitu. Jadi setiap yang ada tan itu dia tidak berdiri sendiri. Nah, gitu. Dalam bahasa Arab seperti itu, Pak. Nah, ini peraturan lumum. Nah, ini Penurunan kata ya. penurunan kata, tapi dia konteks klausa. Nah, kalau dia sudah kita katakan syaroba abi kohwatan, misalnya gitu, ini salah ya. Kohwatan fi kan di kan udah masuk preposisi. Fil baiti fil baiti, karena dia udah ikut ini lagi, ini sudah miliknya ini. Nah, jadi kalau ii itu pasti dia ada perubahan tempat atau ini antara konjungsi atau enggak preposisi gitu. Sedangkan huruf-huruf yang ada fathahnya di akhir ini itu insya Allah Ta'ala adalah huruf-huruf yang bersangkut paut dengan huruf sebelahnya, dan syaratnya harus satu klausa dia gitu. Nah, makanya dari sini kita tidak perlu koma dan titik dalam bahasa Arab ya, tidak perlu koma ya, koma saja lah ya, titik mungkin satu kalimat dengan titik bisa ya, tapi koma tidak dipakai karena kita sudah bisa membedakan. Nanti dijelaskan satu kalimat gitu kan, oh kita tahu mana yang milik dia, mana yang milik klausa satu, mana klausa dua, kita tahu gitu. Nah, ini sekedar pembukaan aja Pak dengan bahasa Arab. Tapi berarti arti bisa berubah ya Ustadz ya, kalau kita salah baca. Bener, kafirin. Benar sekali, bisa sangat berubah. Saya contoh gini, ini kata sumpah nih Pak. Nah, ini hati-hati nih kita kalau belum baca bahasa Arab bisa dibohongin sama orang Arab nih. Ya, mungkin yang udah pernah haji atau umroh nih gitu kan. Kita katakan ini wallahi, Ya Allah. Wallahi, ini sumpah. Ini sumpah. Karena kaidahnya tadi nanti ada apa namanya, kalau di sini ini frasa ya, sebuah frasa tadi kan gitu kan. Sebuah frasa yang ada ininya itu sebuah frasa kan. Kalau kita katakan wallahi berarti kita bersumpah. Tapi kalau kita katakan wallahu, ini terputus Mas ini. Wallahu apa nih? Gitu kan? Harus ada sambungannya dia. Gitu. Karena ketentuan kalau udah ada alif lam di sini, ini kan udah nggak un lagi. Bilang un ya. Kan asal muasalah semua kan un. Emang dasar kata Allah itu tidak ada yang lahun, kan nggak ada gitu ya. Allah gitu kan. Allah, maka Allah tidak pernah di seperti ini dibuat apa namanya tanwin. Anda selalu ada alif lam seperti itu. Nah, artinya juga beda Ustaz ya. Wallahi juga beda. Wallahu ini Wallahu akbar apa gimana gitu. Iya, betul. Allahu akbari kan gitu. Satu frasa masuk dia. Nah, yang satu bersumpah, yang satu jika Allah. Satu jadi wawunya udah bukan sumpah lagi nih. Iya. Wawunya jadi dan gitu, dan Allah Maha Besar gitu. Iya. Kalau dikatakan di sini wallaha, ini kita sebelumnya sudah pernah membicarakan Allah pada kata sebelumnya. Ini adalah anak daripada kata sebelumnya. Apa nih maksudnya gitu? Wallaha apa nih?
gitu kan, nggak bisa. Dia harus ada apa namanya, ada huruf sebelumnya gitu. Gitu. Nah, ini bersangkut paut hanya terhadap apa namanya, baris akhir aja. Inilah nanti yang Bapak-bapak sekalian dikatakan i'rab. Jadi i'rab itu diambil dari kata bahasa Arab ya. Arab yang mana peraturan bahasa Arab itu spesialnya, Pak, sebagaimana bahasa Inggris itu spesialnya kan di to be ya, di to be. Bahasa Arab ini spesialnya tuh di i'rab, baris akhir ini. Baris akhir inilah yang paling otentik dari bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan ilmu nahwu nanti akhirnya. Saya senang sekali sebenarnya ngajar bahasa Arab, tapi belum sesinya nih. Oh, belum. Ini cuma Menarik, Ustaz. kaitannya ini Ustaz, kalau Menarik. baca kadang ini wayuki munas apa wayuki musolat, kadang-kadang jadi kita bimbang gitu pada saat. Baik, Pak. Jadi apa namanya, bedanya kami dalam menyampaikan bahasa Arab, kami ingin menyampaikan pelajaran bahasa Arab ini dengan apa namanya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya Pak, bahkan kebanyakan penjelasan ini dijelaskan dengan bahasa Arab juga. Jadi apa yang dimaksud frasa tadi? Frasa tadi itu dalam bahasa Arab itu sebenarnya mudhofun ilaih. Jadi kalau kami perhatikan beberapa ustadz kita yang kita amanahkan mengajar gitu kan. Ini mudhofun ilaih ini adalah kata yang disambung dengan dua kata, habis itu dia menjadi satu arti gitu. Ternyata pas ditanya, Ustadz, tahu nggak apa itu frasa? Apa itu? Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Mengajarkan bahasa Arab tapi bahasa Indonesia sendiri itu masih belum tuntas istilah-istilahnya. Akhirnya nanti insya Allah Ta'ala, Bapak-Bapak sekalian, mohon untuk bersabar pada saat pembelajaran bahasa Arab untuk memudahkan pemahaman masing-masing peserta di dalam halaqah kita ini, kita akan belajar dulu bahasa Indonesia untuk dipastikan dulu semuanya tahu itu apa sintaks gitu kan, apa morfologi gitu kan, apa frasa, apa klausa gitu kan, apa beda kalimat dengan paragraf gitu kan. Nah, ini nanti karena pijakan di situ. Bagaimana mungkin kita bisa mempelajari bahasa orang lain sedangkan istilah bahasa kita sendiri kita masih belum clear gitu kan. Belum lagi nanti masalah subjek, predikat, objeknya gitu kan. Kalau dilihat dari sudut apa namanya, derajat kata-kata itu sendiri gitu. Nah, jadi insya Allah nanti pada saat pelajaran bahasa Arab kita akan pastikan dulu masing-masing member, masing-masing peserta tahsin ini mengerti istilah di dalam bahasa Indonesia. Ya, baru kita mulai. Oh, ini baca ini sama dengan ini maksudnya ini. Oh, ini sama dengan ini. Oh, ini preposisi. Preposisi ini tahu nggak kira-kira apa, Pak? Bapak depan. Iya, afwan. Preposisi ini perpindahan ya, apa atas bawah gitu ya. Di sekeliling ya ini dari. Iya. Kalau dalam bahasa Arab pernah dengar apa namanya huruf apa ini? Huruf jar dikatakan. Oh. Ini dikata huruf jar. Anak kami ya membuat sebuah survei kecil-kecilan sama kami para ustadz yang terutama kami menyinggung dengan ustadz-ustadz yang bahasa Arab. Ternyata di dalam menjelaskan huruf jar ini kebanyakan ini adalah kaidah bahasa Arab. Ini kaidah bahasa Arab. Ini susah dijelaskan nih. Masya Allah, dalam hati apa namanya? Ini padahal adalah kata preposisi. Nah, berarti sang pengajar ini mengerti kaidah bahasa Arab hanya untuk menyampaikan kepada orang Indonesia pakai bahasa Arab sendiri gitu kan. Ini huruf jar aturannya seperti ini. Kalau huruf jar berarti nanti belakangnya majrur gitu kan. Akhirnya terjadilah belajar bahasa Arab 2 tahun nggak bisa ngomong bahasa Arab gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi target kita belajar bahasa Arab ini ya sebagaimana peraturan-peraturan ini semuanya saling berkaitan antara huruf hijaiyah itu sendiri ya kan dengan huruf-huruf dengan peraturan i'rab tadi dengan huruf-huruf terpenting ini berkaitan semua ya, sehingga untuk memahaminya kita perlu pakai bahasa Indonesia yang baik jelas. Mudah-mudahan dengan demikian saya targetkan mungkin kalau misalnya bapak-bapak sekalian sangat tertarik dengan pengajian bahasa Arab ini,
Ya, kita bisa tambah pertemuannya beberapa kali gitu kan, karena ini sudah berbeda ilmu dengan ilmu tajwid gitu kan, lain lagi gitu masalah bahasa Arab. Dan kalau kita sudah menguasai tentang i'rab ini, i'rab yang tadi kita jelaskan ya, di sini nggak ada, tentang i'rab atau asal muasal huruf Arab tadi, i'rab, maka ini sangat-sangat membantu di dalam hafalan Quran bapak-bapak sekalian insyaallah taala. Karena bapak-bapak sekalian tahu mana yang al-kafirun, al-kafirin, mana muntazirun, muntazirin, muntaziruna, seperti itu. Nah, ini kuncinya nih, Pak. Dan ini testimoni seluruh penghafal Quran ini. Ilmu nahwu, ini namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini Masya Allah. Gitu kami belajar ilmu nahwu ini, langsung kami mengerti siapa yang sedang dibicarakan dan apa yang dibicarakan. Nah, ini paling penting. Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita ngerti, oh ini yang dibicarakan orang ketiga nih. Biasanya kan kalau orang ketiga, kalau nggak orang kafir, orang Islam kan gitu kan. Nah, dan apa yang sedang dibicarakan itu berdasarkan nasab-nasab ini, gitu kan. Oh ini kok penting sekali gitu kan, karena beberapa susunan ada nasab semua akhirnya gitu kan. Oh berarti ini masih dalam satu klausa seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali, bahkan sekalipun di dalam menghafal. Terjadi ketegasan kita tidak ragu. Ini habis fi pasti i gitu kan. Finnari kan sini fil jannati, finnari fil jannat. Nah, ini dalam bahasa Arab. Kuncinya di i'rab ini dalam menghafal. Tapi kita nggak bisa terburu-buru masuk i'rab karena apa? Karena kita harus menguasai dulu istilah-istilah di atas ini. Preposisi, yang konjungsi, nanti dia ada frasa dan klausa, baru kedudukan derajat setiap huruf ya, yang kita kenal SPOK ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Baik, isim fiil, nah ini jarang sekali yang menggunakan isim itu adalah nama gitu kan, biasanya ditakrif aja sama ustadz. Oh ini isim gitu kan, padahal isim itu artinya nama, ini kata nama gitu kan, ini fiil, ini kata kata kerja gitu, kata kerja. Nah gitu, isim kan ini kalau kita perhatikan sama seperti perkataan asma Allah, asmaul husna, isim nama ya kan gitu, fiil dalam kata kerja, kata kerjanya. Nah, baik, Afwan ini sepertinya terlalu lama dalam sesi materi kali ini. Mungkin untuk pertanyaan bahasa Arab ini kita tunda dulu Pak ya, kalau jika ada pertanyaan, karena tempatnya kali ini adalah memahami apa itu hukum tanda baca, dan itu adalah penjelasan seputar 4 tanda baca yang harus kita pahami. Baik, kita ulangi Pak, apa aja saja Pak? Yang pertama harokat, yang kedua sukun ya, dalam bahasa Indonesia sukun, dalam bahasa Arab juga sukun. Ketiga hadid, tasdid ya, hadid atau tasdid. Baik. Keempat hamzah wasol, hamzah wasol atau disebut dengan silah. Nah, silah. Nah, jadi silah toilet itu dari sini sebenarnya. Nanti ada hukum wakof, ada kan ada seperti ini, sholah gitu kan, itu silah juga sebenarnya, silah. Nah, jadi ini lambang-lambang ini artinya adalah silah, penyambungan gitu kan, karena bahasa Arab disambung-sambung gitu kan, bahkan ayat Quran pun dari awal sampai akhir disambung terus gitu kan, diwasolkan gitu, silah gitu. Nah, ini keempat yang wajib kita ketahui, dan alhamdulillah sesuai dengan penilaian kita, bapak-bapak sekalian telah baik di dalam membaca ini. Ini hanya sekedar ilmu saja, tidak fardu ain hukumnya untuk dihafal. Namun demikianlah apa yang kami ketahui untuk diketahui ilmunya. Barakallahu fikum ajma'in. Gimana Pak Ketua? Kita masuk langsung kepada sesi. Iya, kita sudah 1 jam lebih tadi ya, masalah teori ya. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami semuanya. Sekarang kita masuk sesi tilawah, membaca surat At-Tin. At-Tin, baik, barakallahu fikum.
mungkin karena ini yang udah 2 kali absen ini yaitu Pak Zul. Nah, ini suruh baca dulu lah ini surat Atin. Baik. Pak Zul. Pak Zul, apa kabar Pak Zul? Kaifa haluk? Pak Insya Zul. Allah nanti 2 bulan kita pertahankan ini udah senatakalam natadabba bilughatil arabiyyah. Afwan Pak Ketua, boleh nggak usul misalnya kalau disuruh baca full, dibaca full, dia nanti nggak usah yang berikutnya dia baca lagi pada saat sebagian. Ya. Saya rencana juga begitu. Jadi yang sudah baca dan Lebih karena menghemat di waktu surat gitu. ya, ini surah Atin ini kan pendek, jadi saya juga semuanya Iya. baca full aja. Tapi yang pembukaan pertama mungkin Pak Zul. Kalau Pak Zul mungkin nggak ada, mungkin Pak Arman. Arman nih kan mungkin mau siap-siap mau main sepeda nih. Masya Allah. Pak Arman. Silakan Pak Arman. Atin Pak Arman. Oh, nggak di show di sini ya? Pak Enggak, Ketua? baca pakai mushaf sendiri Pak Arman. Nanti Pak Arman hidupkan Hafalan videonya. Pak Arman, saya- pakai hafalannya Pak Arman. Masya Allah, Masya Allah. Oh ya udah, kalau nggak saya ngecek Hafalan sekalian aja, ngecek Pak. hafalan boleh Ustaz? Boleh, boleh. Sangat afdol Pak Arman, Masya Allah. Lebih berani. Ya, bentar. Pak Arman bisa dinyalakan ininya videonya. Oh bisa, bentar. Saya mulai. Baik, fadal, fadal. Nggak nampak enggak? Oh ya. Nampak, Oke. nampak. Nampak, Masya Nampak. Dan nampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ya, naikkan lagi Pak. Pokoknya naikkan lagi tuh wapo risi. Wa turi sinin. Hasan. Sifat apa tuh Pak? Masih ingat sifatnya apa? Apa? Apa namanya? Itbak. Baik. Wapo risi yang di Waku ya, baik. Porsir dia. Wapo risi ini. Baik. Lanjut. isi wahadzal baladil amin. Ahsan, barakallahu fiik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, perhatikan ada apa namanya yang dipanjangkan para harokat di situ Pak. Dan kol-kolahnya. Laqad khalaqnal Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi berapa harokat kira-kira? Masuk mad apa tuh? Mad jaiz munfasil. Fi ahsani taqwim, karena jumpa hamzah dia kan. Itu berapa harokat Ustaz? 4. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Saya ulang Ustaz. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 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 Pokoknya dia nyala gitu. Taqwim. Taqwim. Baik. Taqwim. Ya. Lanjut. Laqad khalaqnal insana. Taqo dengan kholaqo sama. Dia kol-kolah yang terjadi pada huruf yang isti'la. Jadi dia lebih kepada fathah. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Masih kurang tepat ya Ustaz. Baik. Laqad khalaq
Laqad khalaqnal. Mas. Baik. Khalaqonal. Dia seperti kita bilang ko saja. Khalaqonal, khalaqo. Seperti ko hidup. Tidak perlu di apa namanya Laqad. dimasukkan kepada hamzahnya. Khalaq itu kan khalaq ya. Tapi ini khalaqonal, khalaqon. Oh, okay. Laqad khalaqnal gitu ya Ustaz. Khalaqnal. Khalaqo. Khalaqnal. Nah, itu dia Pak. Khalaqonal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Summa radadnahu asfala safilin. Baik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Falahum ajrun فلهم أجر غير ممنون. Baik. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, barakallahu fiik. Jadi perhatiannya masih pada kokolah nih, Pak Arman. Nah, sedangkan yang lainnya sudah bagus, ya. Tinggal dikonsistenkan lagi mengenai panjang pendeknya, kalau bisa lebih stabil. Namun di sini perhatiannya lebih kepada kolkolah. Kolkolah itu pada saat dia huruf isti'ala, dia dibaca hidup. Ya, laqad khalaqnal Laqad khalaqnal. taqwim, bukan taqwim, tapi taqwim Taqwim. bil qisto. Ya, bil qisto seperti itu ya. Basto misalnya gitu. Nah, jadi huruf-huruf yang qalqalah yang di apa namanya memiliki sifat isti'ala, sifat yang tebal, maka dia ke arah O juga apa namanya qalqalahnya. Laqad khalaqnal. Naam itu dia. Khalaqnal. Laqad khalaqnal. Oh, jadi nggak dipantul. Jadi dia pantulnya pelan saja. Khalaqnal. Nah, ini perlu kebiasaan memang, tapi di sini bukan termasuk dalam lahan yang khafi, tapi ini termasuk salah satu keutamaan kita menjaga hal ini. Insyaallah taala Pak Arman. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Mohon dilatih lagi. Insyaallah. Baik. Selanjutnya baik. Opung. Ya, foto. Siap. Muncul aja ya, Opung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Baik. Waturi sinin. Oh, itu belakang lagi Opung. Pokoknya wapo gitu. Waturi sinin. Baik. Wahazal baladil amin. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Fi ahsani itu masuk ke mad jaiz munfasil. Jadi 4 harokat. Fi ahsani taqwim. Sambil diperbaiki juga qalqalahnya Opung. Afwan. Itu masih ada nyentuh kepada hamzah ya. Khalaqnal itu sudah masuk qalqalah yang kubro. Qalqalah kubro. Khalaqo. Namun dia khalaqonal. Ya. Nah, Jadi kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. baik. Sebentar
boleh kita beralih ke screen sebentar, Pak Ketua? Ya. Afwan. Jadi ini perkara mengenai qalqalah ya, agar dapat dipahami bahwa qalqalah terbagi dua, sugro dan kubro itu. Nah, kita mengambil kaidah huruf muqatta'ah tadi. Jadi, huruf muqatta'ah tadi di sini kasusnya adalah qaf ya. Laqad, laqad. Dal tadi kalau dikatakan laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Khalaqna ya. Khalaqna. Laqad khalaqna ya. Kalau dalam bahasa Arab laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Ada ini nih. Ada apa namanya? Apa tadi nih? Masih ingat Bapak-bapak sekalian? Terjadi klausa di sini ya. Satu klausa. Laqad khalaqna. Ya. Baik. Pada saat kita ambil contoh, karena ambil contoh dal ini dia spesial, bacaannya adalah dalun ya, dalun. Jadi kurang bisa diambil sebagai contoh qalqalah di sini. Namun yang bisa diambil contoh adalah ini qaf. Oh, ini nggak bisa juga ya, afwan. Ini juga nggak bisa ya karena bahasa tulisannya dia qafun ya, qafun. Yang bisa diambil contoh tuh seperti to, Pak. Afwan ya, ini kurang sebenarnya kita mau ngambil perbaikan tahsin ini, tapi contohnya tuh lebih tepat pada to. Ya. Po. Tulisannya ada seperti ini. Fotoahnya. Poun. Kalau dia di qalqalah sugro, dia mentok kepada hamzah ini. Bilqis to. Nah, ini kan hamzah tadi kan to gitu ya. Bilqis to. Ya, jadi qalqalahnya itu berbunyi ujungnya hamzah. Namun kalau di tengah-tengah dia hanya berlaku huruf to seperti biasa. Seperti ini. Ya, seperti toha ya. Toha. Ini muqatta'ah biasa tanpa ada huruf hamzah. Maka beda bunyinya ya. Kita ambil contoh di sini. Nutofatin sama ini ada punya contoh Bapak sekalian yang ini di akhir kata. Kalau ini kan dia di tengah kata ya karena dia sugro. Yang kubronya di akhir kata. Kira-kira bahasanya apa, Pak? Dilekis to aja ya, seperti tadi ya. Kis. Nah, karena dia di akhir kata, ya, karena di akhir kata dan ini dimatikan, maka ini dia qalqalahnya ada unsur hamzahnya. Bilqisto. Kisto. Sedangkan yang di sini ya. Ini nutofatin yang ikut seperti ini, seperti yang dari sini tanpa ada hamzahnya. Jadi perbedaannya itu. Mudah-mudahan bisa dipahami antara ini sugro dengan kubro. Nah, ini dipastikan pada saat di sini kita ambil contoh yang lain. Laqad, karena ini kan sambung ya. Laqad khalaqona. Laqad khalaqona. Bukan laqad khalaqona, bukan, tapi laqad khalaqona. Laqad khalaqona.
Naam itu dia Pak. Laqad khalaqna. Laqad Apa? khalaqnal. Baik. Khalaqnal insan ya. Khalaqnal boleh. Laqad khalaqnal. Ya, jadi sama-sama mereka sugro karena posisi di tengah. Maka dia seperti itu. Nah, spesialnya yang sugro ini kalau huruf-huruf yang isti'la dia bacaannya enggak, kalau ini kan ya, lebih ke arah ke o. Karena dia isti'la kan gitu. Laqad khalaqna gitu. Baik. Itu saja penjelasannya. Boleh dicoba lagi, Opung? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 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 Fi ahsani taqwim. Ahsan jayid jidan. Barakallahu fiik. Opung, barakallahu fiik. Mumtaz, seperti itu mumtaz. Taqwim. Ya. Ayo lanjut. Faradadnahu asfala safilin. Rodadena. Ya, jangan ragu-ragu. Pas jazm kan dia seperti itu. Rodadena. Rodadena. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau mau kencang, ahad. Qul huwallahu ahad. Kan ada mentok ke hamzah ya. Ahad. Sedangkan di tengah rodadena. Ya. Summa rodadnahu asfala safilin. Hasan barakallahu fiik. Ya. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Ghairu, bukan khairu, ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Masya Allah, bagus. Namun zalnya itu masih masuk ke zai. Bukan. Karena akan dipilih. Bukazibu. Iya, itu dia. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Baik, barakallahu fiik. Alaisanallahu bi ahkamil hakimin. Ulangin, alaisallah langsung. Alaisallah. Alaisal. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Afwan. PR-nya masalah kokolah ya. Kebetulan di Al-Atpin ini banyak Ada kaidah kolkolahnya ya. Iya. Baik, barakallahu fiik. Ini kokolah bukan masuk ke dalam lahan yang jali. Alhamdulillah. Amin. Mohon untuk diperhatikan bagian ini adalah ranahnya para tahsin ya, para peserta tahsin. Baik. Tafadhal Pak Sultani. Masya Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Bagian Pak. Wahadzal. Panjang pendek. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
ثم رددناه أسفل سافلين Ahsan, barakallah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Masya Allah. فما يكذبك بعد بالدين Baik. أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahumma barik laka fi. Maaf Pak, sebentar Pak. Mau ini. Ya, Ustaz. Baik, Pak Sultani, Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah mulai berani nih. Ibtidak sendiri ya. Masya Allah. Nggak nyampe soalnya Ustaz. Masya Allah. Ini nanti kita singgung bahasa Arab nih lebih berani lagi nih insya Allah. Untuk memisahkan mana yang berwakaf, mana yang ibtidak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Koreksinya Ustaz. Koreksinya nggak ada Pak Sultani. Mumtaz, Murtafi. Syukran Ustaz. Afwan. Cuman tadi satu aja tadi ya mengenai Haknya ya. haknya tadi. Harusnya 2 harokat. Hadza ini paling banyak kata-kata yang di dalam Al-Quran. Kata hadza ini paling baik dalam Al-Quran. Salah satu kata apa namanya konjungsi juga kan, ya, penunjukan konjungsi. Iya. Nah ini pasti dua dia. Hadza jangan sampai luput dari sini. Baik. Pak Fadol, Pak Agus, silakan di unmute. Ya, makasih Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ianya jangan diimalah Pak. Syai tapi syaiqo. Ya, afwan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih imalah dikit. Masih. Syai. Ya. Syai Pengaruh gitu, bahasa Ustaz. nih. Pengaruh bahasa. Kalau Indonesia Syai. seorang setan gitu kan. Kalau di Arab syaiqo. Jelaskan dia fatahannya. Syaiqo. Syaiton gitu. Ahsan itu dia Pak. Syaiton. Ustaz, afwan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, terluput tadi satu. Laqad khalaqnal. Jangan khalaqnal. Ya, subronya sudah baik. Subro sudah baik, tapi itu karena isti'la jangan sampai dia imalah. Ya, khalaqnal. Ya, Baik. afwan Ustaz. Tabas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, itu barakallah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, ulangin Pak. Untuk huruf itbaknya ditegaskan lagi, sengajakan nampakkan kepada kami. Ayat 6 Ustaz ya. Nah, Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. ahsan, barakallah. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Oh, pemasukan kelamnya Pak lebih dijaga lagi. Alaisa ya Allah. Jadi jangan
ragu, dan jangan pula kita menebalkan atau berlebihan. Ya, jangan Berulang terus ini alaihissallah, Ustaz ya. tapi jangan dituliskan juga alaihissallah. Tapi alaihissallah, sallah gitu. Triknya dia Pak buat seperti bibir u gitu. Sallah. Nah, triknya seperti itu, dijaga seperti sallah. Nanti kalau terbiasa Baik, Ustaz. bisa bibir lebih stabil. Alaihissallahu bi ahkam. Baik Ustaz. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wah, barakallahu fiik. Bagus. Insyaallah. Masih Jazakallah. sering kebawa gitu ya Ustaz ya. Iya. Terutama ya. Pasti. Insyaallah, Masya Allah. Kokolanya sudah bagus sekali Pak. Ya. Ya. Bagaimana banyak yang terjebak tadi, Bapak lulus nih kokolanya nih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan, Pak. Pak Rama ya. Ya, siap Pak Ketua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Terus Watturi sinin. dorong lagi Pak. Watau. Watturi sinin. Barakallahu fiik. Wa hadzal baladil amin. Ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, dalnya masih kubro tadi Pak, disubrokan. Laqad khalaqnal Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Thumma radadnahu asfala safilin. Baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Langsung disambung bisa Pak? Langsung sambung. Insyaallah. Baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, runya pendek ya. Ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Sebentar Pak Rama, mengenai huruf ta tadi yang dikasrohkan itu masih terdengar dipanjangkan 2 harokat. Solihati falahu. Langsung seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mumtaz, barakallahu fiik. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kaba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bunyinya pendek. Kaba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik.
al al alaisallahu bi ahkamil hakimin. Angin diyakinkan saja, dijazmkan alaisallah, alaisallah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, barakallahu fiik, Pak. Masya Allah, banyak peningkatan bacaan ini, Pak. Barakallahu fiik. Yang ini udah hafal, Pak? Sama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhil kabir. Kaifa haluk ya akhil kabir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Akhuna, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Oh, satu lagi, Pak. Satu aja yang belum yang disempurnakan, alaisa, ditipiskan. Jangan sampai terpengaruh dia kepada lafaz Allah. Alaisallah. Ini kasusnya sama seperti qul huwallah. Tapi harusnya qul huwallah. Di sini alaisallah. Jangan sampai alaisallah. Baik. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ahsan, barakallahu fiik. Hamesnya ketara, semuanya mumtaz murtafi, Pak. Allahu Akbar. Jazakallah ilmunya, Ustaz. Wa iyyaka. Masya Allah. Baik. Jul. Pak Jul mana nih Pak Jul? Pak Jul. Lagi makan pempek ini dia kayak ini. Pak Jul. Pak Jul. Di Lampung, Pak. Gitulah Pak Jul. Silakan Pak Jul. Pak Jul ini salah satu yang paling jago nih kalau baca Atin ini. Masya Allah. Surat favorit juga nih Pak Jul. Allahu Akbar. Pak Jul, udah nggak usah pakai baca lagi lah, udah hafalnya kan. Sering kali aku dengar itu. Masya Allah, Masya Allah. Al-Imam. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu Pak Jul. Di-unmute Pak Jul. Hilang sinyal kayaknya, Pak. Oh, hilang. Sepertinya. Udah. Oh, Hilang. Lagi. Oh, gitu ganti saya dah. Masya Allah. Ini sebenarnya mantap. Oh, Banget Pak Ketua. kali latihan juga ini, kan udah lama juga nggak baca ini. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Betul, Pak Ketua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin.
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Mumtaz Murtafi, Pak Ketua, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ada satu peningkatan yang didengar nih Pak Ketua. Itu adalah akmal matakun pada huruf-huruf nun. Masya Allah. Jadi itu yang tadi sebenarnya mau Ana sampaikan juga setelah semua selesai membaca adalah mengenai huruf-huruf dengung yang terjadi pada nun pada saat dia disukunkan. Jadi dia huruf nun yang didengungkan ini tidak boleh terlalu cepat untuk dihabiskan. Contohnya wattini wazzaitun. Ada dia an sikit. Nama dengung tersebut bernama akmal ma takun. Jadi tidak bisa kalau ingin menyempurnakan haknya dia tidak boleh wattini wazzaitun tun. Nah, tapi tun ada jeda sedikit. Inilah bibit-bibit dia berdengung pada saat dia bertemu dengan ikhfa nantinya. Nah, jadi sebabnya dengung itu karena sebenarnya triggernya ini akmal matakun tadi. Akmal matakun. Di mana saja dia akan punya bibit dengung ini. Nah, disambut dengan huruf ikhfa aja, jadilah dia. Gitu. Kalau kita habiskan terlalu cepat, wattini wazzaitun. Pun apa sebab kita untuk mendengungkan nanti, gitu kan? Nah, baik, barakallahu fik. Tadi terdengar sangat sempurna sekali menurut pandangan kami, Pak Ketua. Barakallahu fik. Pak Zul mana nih Pak Zul? Networknya jelek ini Pak Zul ya. Nah, lagi gangguan. Lagi di Lampung ya Pak Ketua ya? Pak Zul ya. Kayaknya di Lampung. Baik, mungkin coba Pak Zul. Bisa nggak Pak Zul? Terakhir nih Pak Zul. Masya Allah. Iya nih, putus saya barusan nih. Ya ulang lagi ya? Putus barusan. Baik, Pak Zul. Nggak tahu nih kenapa. Tadi nggak dengar laptop nggak bisa nih, suaranya. HP putus-putus. Ya, Ya siapa ya? Oh. Ya, Putus. Baik, Pak Zul. Masih putus. Putus nggak jelas. Mungkin boleh dimatikan videonya dulu. Kita coba dengar mungkin suaranya aja lah Pak Zul. Matikan aja videonya Pak Zul. Dimatikan aja videonya Pak, biar lah. Putus lagi. Ya udah, nanti Pak Zul kirim videonya. Mana Pak Agung tuh Lampung? Baik, saya rasa waktunya juga sudah sudah cukup ya, karena sudah 2 jam ya. Mungkin nanti Pak Zul kita ini kan untuk yang di minggu depan kita di giliran pertama ya insya Allah ya. Baik, suruh kirim rekaman aja itu. Ya insya Allah suruh kirim rekaman ya. Ya, alhamdulillah ya Bapak-bapak semua dan Ustadz Abu Omar, alhamdulillah hari ini kita menambah ilmu lagi ya mengenai apa tadi hukum pembacaan ya. Insya Allah bermanfaat. Dan tadi juga sempat disinggung juga mengenai bahasa Arab ya, kelihatannya cukup menarik dan sangat menarik mungkin insya Allah. Setelah beberapa bab yang akan kita selesaikan, kita akan menuju ke dalam bab yang kita nantikan yaitu bahasa Arab. Ya. Masya Allah. Jadi saya mau tanya satu nih Ustadz, short question aja. Itu tadi kenapa Ustadz bilang belajar bahasa Indonesia dulu gitu? Apakah memang
bahasa Indonesia itu ada mengambil bahasa Arab ini? Apa memang kenapa? Biasanya kan gini, biasanya kan orang belajar bahasa Jerman itu enaknya itu translate ke bahasa Inggris gitu, supaya kita mengerti gitu kan, lebih gampang mengerti gitu. Karena kalau dari bahasa Jerman, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman itu sulit gitu. Jadi kita ke bahasa Inggris saja ininya gitu. Jadi kalau bersyukur kalau ada yang paham bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau bisa bahasa Inggris. Tadi kan Ustadz sampaikan kita belajar bahasa Indonesia dulu gitu. Apakah memang bahasa Indonesia itu memang ada mengambil dasar-dasar bahasa Arab juga ya? Toib. Kalau dari bahasanya. benar dari tata bahasa atau literatur berbeda. Seperti tadi kan, kalau kita katakan Bapak meminum air gitu kan. Kalau kita dulu kan subjeknya dulu kan. Sedangkan bahasa Arab mendulukan apa namanya kata kerjanya dulu. Syaroba abi syaroba abi ma'an, misalnya gitu. Nah, namun ini hasil daripada perbincangan kami di sini ya, para ustadz untuk mengimprove pengajaran bahasa Arab ini, karena sebagian besar, kalau tidak kita katakan semuanya, kalau Ana mengalami semuanya guru-guru yang Ana kenal berbahasa Arab ini kesulitan di dalam menjelaskan kaidah dalam bahasa Indonesia, gitu, Pak Nur, Pak Ketua. Jadi seperti tadi ya, kita katakan ada satu bab atau satu subbab ya di bab nahwu namanya mudhofun ilai. Nah, ini menjelaskan mudhofun ilai itu ternyata pas kita tanya peserta bahasa Arab yang di sini ya terutama orang-orang tua pastinya ya yang belajar bahasa Arab ini mingguan saja gitu kan, seminggu sekali. Nah, ini sampai setahun ada yang masih nggak paham. Padahal begitu mudahnya pelajaran ini. Padahal jika diterangkan mudhofun ilai ini ya adalah sebuah frasa, gitu kan? Sebuah frasa yakni dua kata yang menjadi satu makna gitu kan, kalau dipisah dia makna sendiri seperti itu. Nah, tapi pertanyaan Pak Ketua menyinggung saya dan malah tertarik. Sebenarnya bahasa Arab ini lebih mudah lagi kalau kita pakai istilah bahasa Inggris. Sebenarnya gitu. Nah, seperti Ana ingin mengatakan masalah alif lam samsiah. Alif lam samsiah ini membagi dua kata menjadi ma'rifah dan nakirah. Ini kan berat nih. Ma'rifah apa artinya, nakirah apa? Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini definite dan ini indefinite, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya? Kalau itu bahasa Indonesia aja lah Ustaz. Bahasa Inggris saya soalnya merah. Parah sih saya. Anda belajar bahasa Inggris sama Ketua padahal nih. Bahasa Indonesia aja lah. Susah. Kalau Opung tadi bilang, tadi mau nanya Opung, bahasa Minang ada nggak katanya? Kalau bahasa Minang ada. Masya Allah. Ini kalau saya melihat itu kan memudahkan untuk menerangkan. Jadi kalau kita bahasa Indonesia ke bahasa Arab, kalau diumpamakan bahasa Indonesia kita cepat mengertinya gitu. Jadi kalau langsung bahasa Arab kita jadi bingung bahasa Indonesianya apa gitu kan, kata bahasanya gitu. Makanya dia tadi bukan kata-katanya. Kalau kita mempelajari bahasa asing itu kan akan timbul istilah-istilah terminologi yang kita tuh kadang-kadang lupa dan agak asing buat kita gitu. Jadi makanya tadi dijelaskan ke bahasa Indonesia dulu gitu supaya kita memahami mengenai terminologi itu ya Ustaz ya. Jadi sehingga nanti pada waktu belajar bahasa Arab terminologi kita sudah tahu, oh iya ini itu gitu. Dan bahasa Indonesia itu perlu diulang lagi karena kita dulu belajar di SD, Pak. Jadi perlu juga istilahnya itu diulang lagi sekarang. Kalau Opung mana ada SD, Opung kan SR dulu kan. Rakyat. Masya Allah. Hadir senior di sini rupanya, Masya Allah. Jadi surat berikutnya surat apa nih Pak Ketua? Biar baca-baca juga nih. Itu dia. Al-Insyirah ya. Al-Insyirah itu alam nasroh lah kasadro. Ini pendek-pendek aja nih Opung. Kalau Opung meremnya bacanya ini.
Oh, Alam Nasroh ya. Oke. Nah, nanti lain awak baca, lain pula yang diuji. Nanti habis Alam Nasrah baru masuk kita Ad-Duha. Baik. Oke. Baik, saya rasa waktunya sudah 2 jam. Alhamdulillah ya, Bapak semuanya kita telah melewati majelis ilmu ini. Ya, insya Allah semua bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Ya, dan Pak Zul, saya mohon maaf nih waktunya udah 2 jam. Insya Allah minggu depan Pak Zul nanti yang giliran yang pertama. Ya, insya Allah. Dua kali. Saya suruh 2 surat baca surat Atin sama Al-Insyirah. Setuju. Depan ya. Nah, jadi ingat, saya akan tulis catatannya Pak Jul minggu depan baca 2 surat Al-Insyirah sama Boleh, siap. Ya, jadi tolong juga Pak Jul itu diperbaiki dulu networknya. Alam Nasrah. Tarik kabel aja di rumah Oppo. Iya. Tarik kabel aja ke rumah Oppo. IndiHome itu. Oh, IndiHome lagi ada masalah emang. Oh, IndiHome lagi ada masalah katanya. Ini pakai HP jadinya nih. Dimatiin. IndiHome-nya dimatiin nih jadinya. Iya, putus-putus. Oke, ya udah. Nggak apa-apa, minggu depan aja Pak Jul, waktunya udah lewat. Siap. Insya Allah, siap. Bapak-bapak semuanya, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dilanjutkan dengan penutupan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak semua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih para tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.